Shalom AUG, apa kabar? Luar biasa, seberapa banyak yang berkata luar biasa bisa lambaikan tangan. Katakan coba kanan kiri, kamu luar biasa loh. Wah. Siap belajar sesuatu siang hari ini, amin? Ya, ini adalah hal yang paling menarik sejak dari ketika saya masih berada di pemuda, waktu itu pengembaraan pemuda. Tema lop-lopan itu paling dinantikan gitu ya. Dan kalau temanya lop-lopan itu biasanya yang hadir banyak. Dan kalau temanya lop-lopan itu biasanya antusias semua dan wajahnya itu segar-segar gitu ya. Seperti yang hari ini saya lihat di wajah Anda semua. Dan kita mau belajar apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan tentang sebuah hubungan, relationship atau pacaran. Salah nggak sih? Pacaran menurut Tuhan gitu ya, pacaran itu nggak salah ketika waktunya tepat. Tetapi ketika belum waktunya, itu yang kadang akan menjadi persoalan di dalam kehidupan setiap kita. Makanya siang ini kita mau belajar sesuatu, kita buka sama-sama. Markus pasal yang ke-10 ayat ke-7 sampai ayat yang ke-9. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Ya sudah membuka ayatnya dan menemukan, katakan amin. Dikatakan, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Katakan laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Katakan amin. Firman Tuhan jelas berkata, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata cerai hari ini bukan hanya berbicara tentang sebuah pernikahan yang gagal. Tapi pesannya adalah Tuhan mau gitu ya, one love until the end. Satu kali jatuh cinta, orang yang tepat, menikah dan sampai selama-lamanya. Pada konteks pada waktu itu, ini bukan hanya berbicara tentang sebuah pernikahan, tapi juga berbicara tentang sebuah hubungan tunangan pada waktu itu. Saya tahu bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, termasuk juga di dalam relationship yang kita mau bangun. Kalau ada di Tuhan di dalamnya, maka hubungan yang kita bangun ini akan menjadi hubungan yang indah, yang baik. Kalau Tuhan sudah satukan, maka nggak boleh putus di tengah jalan. Kalau berbicara tentang one love until the end, berarti kita ini punya satu kali pilihan yang benar. Bukan dua, bukan juga tiga. Di ibadah sebelumnya, saya katakan bahwa pacaran itu bukan percobaan. Seperti baju kalau kita cocok kita pakai, kalau nggak cocok ganti yang lain. No, pacaran juga bukan seperti kita main game. Kalau mati kita ulang lagi dari awal. Bukan, tapi sekali harus benar. Karena kalau sudah salah pilih, maka yang terjadi adalah break di tengah jalan. Yang namanya break itu nggak enak. Yang namanya putus cinta itu gak enak. Kita sudah kasih kepercayaan, titipkan hati kita kepada seseorang gitu ya. Ternyata dihancurkan setiap kepercayaan. Sudah bangun hati, sakit hati. Akhirnya ngulang lagi dari awal. Mengulang segala sesuatu itu gak enak. Boleh saya ibaratkan itu, kalau kita baca kitab Kejadian, pinginnya sampai kitab Wahyu. Tapi baru Kejadian, kitab Keluaran, break di tengah jalan, akhirnya kita balik lagi ke kitab Kejadian. Gak pernah sampai kitab Wahyu, akhirnya gak pernah habiskan firman Tuhan. Gak enak yang namanya mengulang, apalagi sebuah hubungan. Sudah setahun, tiba-tiba hilang begitu saja dan harus mengulang lagi. Itu sesuatu yang enggak enak. Kalau Tuhan kasih kita satu kali kesempatan, maka kita mesti melihat yang terbaik. Katakan amin. Dan siang hari ini yang perlu kita lihat.
Apa sih yang harus kita lihat di dalam sebuah hubungan? Coba kita buka 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-14. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-14 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Katakan tidak seimbang. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dikatakan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Tidak seimbang bukan berarti hanya beda agama. Kalau beda agama jelas, kita nggak mungkin bisa bersatu. Seperti drama tadi, AI yang amsyong tadi. Roll-rollannya tadi mau lepas gini terus ya. Kalau jelas beda agama, jelas pasti nggak seimbang. Tapi apa yang saya sampaikan hari ini bukan tentang beda agama. Terang dan gelap pasti nggak bisa bersatu dan kita pasti bisa membedakannya. Tetapi ada sebuah hubungan yang kita juga harus jaga. Kita harus tahu kehendak Tuhan. Kita nggak bisa paksa Tuhan untuk berkati apa yang bukan kehendak Tuhan. Kita nggak bisa paksakan segala sesuatu yang Tuhan tidak pernah ada di dalam hubungan tersebut. Kita nggak bisa paksakan untuk Tuhan memberkati apa yang Tuhan tidak berkati. Hubungan pun Tuhan berkati loh. Tapi kita nggak bisa paksakan. Kalau itu hubungan bukan dari Tuhan, kita memaksa Tuhan berkati hubungan ini. Berkati pacaran kami supaya tetap kudus. Kalau Tuhan nggak ada di sana, kita nggak bisa paksa Tuhan untuk memberkati. Kita harus ubah pola pikir kita gitu ya, cara kita berpikir. Kita harus ubah dari jalan dahulu baru minta berkat menjadi minta berkat dulu baru jalan. Karena kadang apa? Darah muda mendidih gitu ya. Jalan dulu, sikat dulu, baru datang ke pemimpin minta diberkati. Pola seperti ini kita ubah. Kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada pemimpin, kita minta bless-nya dulu, berkatnya dulu. Kalau mereka berkati, kita jalan. Oke, sampai di sini setuju dengan saya, amin. Kita ubah pola pikirnya. Kita harus belajar untuk berjalan di dalam berkat Tuhan terlebih dahulu. Sama seperti bangsa Israel itu ketika mau keluar, ketika dari padang gurun mau masuk ke tanah perjanjian. Sebagai pemimpin, Musa dan Yosua pernah berkata seperti ini. Tuhan, jangan suruh kami berjalan dan keluar kalau Tuhan tidak ada di depan kami. Begitu juga sebuah hubungan. Kalau Tuhan tidak menginisiasi sebuah hubungan, please ambil perasaan itu. Tuhan harus inisiasi, Tuhan harus ada. Sebuah relationship yang indah selalu dimulai dari relationship yang benar. Bukan toxic relationship. Toxic relationship. Contoh hubungan yang gak seimbang dari awal gitu ya, saya mau katakan. Atau toxic relationship. Ini sekali lagi bukan berbicara tentang terang dan gelap. Bukan beda agama. Itu sudah mudah. Tapi ini tentang sesuatu yang mungkin sama. Agamanya sama. Tapi ini sebuah toxic relationship yang gak bisa. Ini yang dinamakan tidak seimbang. Yang pertama, bisa catat. Toxic relationship yang pertama, hubungan yang gak seimbang yang pertama adalah hubungan tanpa cinta keduanya. Yang namanya cinta itu kedua-duanya harus cinta. Saling cinta, saling mengasihi. Gak bisa cuma salah satu. Aku cinta, kamu gak cinta gak apa-apa. Yang penting aku cinta. Dan dipaksakanlah seperti itu. Gak bisa. Hubungan tanpa cinta keduanya itu adalah sebuah toksik. Sebuah hubungan yang akan mengkamiri. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena sebagai hamba Tuhan, saya sebanyak mengkonselingi. Di dalam sebuah pernikahan, mereka break di tengah jalan. Kenapa? Saya dari awal sudah gak bilang, saya gak cinta. Kalau gak cinta, kenapa menikah? Ya karena orang tua kami memaksa. Dari situ saya bisa tahu bahwa hubungan tanpa cinta keduanya adalah sebuah toksik.
yang akan merusak. Tanpa cinta keduanya akan jadi cinta bertepuk sebelah tangan. Orang kalau satunya cinta, satunya tidak. Yang cinta akan lebih mau berubah. Ketika satu berkata, kamu harus gini, kamu harus itu, karena cinta dia berubah. Tapi kalau bertepuk sebelah tangan, yang berubah cuma satu. Pasangannya gak mau berubah. Kalau kamu mau terima aku kayak gini. That's toxic. Kalau tanpa cinta keduanya, lebih baik jangan. Apalagi, kita berapi-api, kita ini cinta gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di ibadah yang pertama, Army of God. Cerita sebagaimana saya ini interest dengan Cevani. Ada ya Cevani di sini ya? Gak ada ya? Kelihatan kok. Interest gitu ya ketika tahun 2008. Interest. Ketika interest, tapi saya masih terikat kontrak dengan Tuhan. Saya harus 1 tahun, no woman, no cry. Gak ada wanita, gak menangisi diri. Saya harus habiskan kontrak melayani Tuhan, di dalam ministry, di dalam pekerjaan, segala sesuatu, membangun segala sesuatunya. Dan ketika saya interest gitu ya, dengan Cevani waktu itu, saya mau memastikan juga, bahwa benar enggak ini dua-duanya cinta atau saya saja. Kalau cuma saya saja enggak jalan. Bisa aja loh hubungan kalau enggak cinta dua-duanya kenapa bisa jadian? Bisa saja, satu karena pelarian. Kita cinta begitu sana putus break karena tahu kita cinta gitu ya dia langsung mau sama kita. Padahal enggak cinta. Itu toksik, itu merusak. Karena apa? Karena hanya satu orang yang mau berubah. Orang yang cinta pasti mau berubah. Orang yang cinta pasti mau berkorban. Orang yang cinta pasti mau berbagi sesuatu. Tapi kalau gak cinta, dia gak akan mau berubah, dia gak mau berkorban, dan dia gak akan pernah berbagi sesuatu. Itu adalah sebuah toksik. Saya gak tahu saya harus sampaikan ini. Kalau hari ini Anda berada di dalam sebuah relationship dan Anda tahu bahwa ini kayaknya yang cinta aku doang, dia gak cinta. Stop. Kalau lanjut, sakitnya tambah dalam. Sakitnya tambah dalam. Yang kedua, toxic relationship atau hubungan yang gak seimbang yang kedua adalah hubungan yang posesif. Itu toxic. Kalau kau mati, aku juga mati. Ini bukan Romeo and Juliet. Itu toksik, hubungan yang posesif. Kenapa? Karena salah satu akan menjadi juru selamatnya. Tuhan Yesus itu juru selamatnya. Juru selamat hidupnya cuma satu, harusnya Tuhan Yesus. Karena dia posesif, dia bergantung kepada Anda. Hidup dia gak beres tanpa Anda. Ketika Anda tinggal, mungkin kita putus gitu ya. Kalau kamu putusin aku gak pelayanan. Kalau kamu putusin aku pindah agama. Itu posesif. Kalau kamu putusin aku, gitu ya. I want kill myself. Aku mau bunuh diri. Nah itu toksik. Jadi membuat kita ini hanya, ya kasihan. Kalau nggak ada aku dia bunuh diri. Itu toxic relationship. Atau dia mungkin ketika Anda, udah kita break. Kalau kita break, tidak Tuhan-Tuhanan. Aku akan tinggalkan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Itu sebuah toksik. Dan ini yang saya dapati, motivasi terburuk di dalam kehidupan anak-anak Tuhan adalah perasaan bersalah. Perasaan bersalah. Nanti kalau aku putusin, nanti dia kalau jadi bunuh diri, dia terhilang, kan kasihan. Hubungan kita gak bisa karena kasihan. Hubungan yang kita bangun dengan pasangan kita gak boleh
karena merasa bersalah. Oh, sering kali saya dapati hal kayak gini. Loh, kamu tahu toksik, kenapa kamu gak lepas? Kalau aku lepas, dia gantung diri. Ambil tali bunuh diri. Oh ya, makanya kalau dia bunuh diri kan ini jadi salahku. Hubungan yang seperti itu nggak sehat. Itu toksik. Jadi kalau kita berada di dalam sebuah relationship yang kita tahu bahwa ini orang posesif, break. Karena hubungan yang dibangun atas dasar yang posesif. Pasti karena ada perasaan bersalah, ada perasaan kecewa juga. Nanti kalau ini gimana, kalau misalnya nggak jadi gimana. Semuanya dibangun atas dasar keterpaksaan. Ada hubungan yang dibangun atas dasar seperti ini. Makanya apa yang saya sampaikan ini sebagai bekal buat Anda. Kalau sampai orang yang Anda taksir tiba-tiba, wah aku kayak nggak bisa hidup tanpamu, omong kosong. Iya, omong kosong. Jadi kita nggak bisa bangun dengan posesif. Lalu ketiga, satu-satu kita bahas. Toxic relationship yang ketiga, atau hubungan yang nggak seimbang dari awal yang ketiga adalah hubungan yang dibangun atas dasar kesembuhan batin atau pelarian. Anda suka kepada seseorang dan seseorang itu punya pacar udah jadian sama orang nih ya, udah jadian. Anda sudah mungkin berusaha untuk TP-TP lah, tebar pesona tapi dia nggak tertarik, gitu ya. Anda coba dulu pernah membangun sebuah hubungan, nggak suka, tiba-tiba dia putus dengan pacarnya, tiba-tiba dia suka dengan Anda. Bukan putus dengan pacarnya, mungkin diputus lebih tepatnya, diputus. Jadi tiba-tiba datang ke Anda, kita pacaran. Itu nggak bisa. Kalau Anda tahu bahwa dia habis diputus atau baru putus, yang pasti terjadi adalah itu sebuah pelarian. Kalau itu sampai hubungannya karena pelarian, maka yang jadi korban siapa? Kita. Hubungan mencari kesembuhan, karena kesembuhan batin, karena pelarian, ini sudah timpang dari awal. Misal kita bahagia dengan ayah dan ibu kita cari figur yang, aku mau cari yang kayak papaku, kayak mamaku gitu. Itu sebuah pelarian, gak bisa. Matius 22 ayat ke-37 sampai 39. Dikatakan gini, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang pelarian itu berarti orang yang gak mengasihi dirinya sendiri. Kalau orang yang gak mengasihi dirinya sendiri gak mungkin bisa mengasihi Anda. Hubungan karena apa? Karena mau cari kesembuhan batin. Aku kalau pacaran dengan ini pasti aku bisa sembuh. Gak bisa. Yang ada nanti akan tarik menarik. Akan tarik menarik. Karena aku butuh perhatian untuk menyembuhkan. Dan yang satunya aku juga butuh. Sama-sama butuh. Tarik-tarikan. Begitu gak terpenuhi semuanya, break. Relationship yang benar bukan sama-sama tarik-menarik, tapi sama-sama memberi. Bukan sama-sama karena aku butuh dikasihi, bukan. Karena aku mau mengasihi. Sama-sama mau mengasihi, saling memberi, itulah relationship yang benar. Jadi begitu juga ini berbicara bagi kita yang mungkin baru break di tengah jalan. Jangan mudah jatuh cinta ya. Jangan-jangan itu pelarian. Kalau kita nggak bisa hargai diri kita, nggak bisa kasih diri kita secara utuh, maka bagaimana kita bisa mengasihi orang lain?
Jadi untuk memulai sebuah hubungan, kedua orang harus memiliki gambar diri yang dipulihkan terlebih dahulu. Baru bisa hubungan yang baik, hubungan yang benar. Kalau hubungan yang baik dimulai, hubungan yang benar mulai dijalankan, maka saya percaya akan terjadi relationship yang indah juga pada waktunya. Jadi kalau kita memulai sebuah hubungan dan kita tahu bahwa ini adalah sebuah pelarian, engkau harus datang kepada pemimpin dan harus dipulihkan. Gak bisa pelarian. Kalau itu sebuah pelarian, engkau hanya mengorbankan orang lain. Sebagai pelarian, sebagai pelampiasan juga. Dan yang keempat, toxic berikutnya, toxic relationship. Yang keempat, ini. Sebuah hubungan yang dibangun hanya karena terpikat pada penampilan luar. Ini toksik. Dibangun hanya karena dia cantik atau tampan. Ini toksik. Saya mengkonseling sebuah pernikahan. Dia jatuh di dosa perselingkuhan, perzinahan. Ketika saya tanya kenapa? Ya karena istriku gak cantik. Berbeda dengan dulu. Ketika aku pertama kali mengenalnya, cantik. Ya namanya cantik itu kan dimakan usia. Sekarang cantik, ya 30 tahun lagi belum tentu. Sekarang tampan, 30 tahun lagi belum tentu, rambutnya putih semua. Kalau kita cuma cari cantik dan tampan gak bisa. Hubungan yang hanya terpikat hanya karena penampilan luarnya. Itu bukan kasih, bukan cinta, tapi itu nafsu. Belajar kenal orangnya terlebih dahulu, kasih waktu dia untuk lihat cocok atau enggak untuk kita, bisa enggak dia diajak untuk mengasihi Yesus gitu ya. Bersama-sama di dalam kehidupan kita, lihat pendirian orang itu seperti apa, kita harus lihat semuanya. Enggak bisa cuma penampilan luar, termasuk casingnya melayani Tuhan, belum tentu loh. Karena yang berdiri di sini, yang nampak, itu hanya karisma. Belum tentu. Engkau harus kenal dalamnya. Lupa, kok ini kan pemimpin, pasti oke. Belum tentu. Belum tentu. Kita gak bisa lihat luarnya saja. Karena firman Tuhan Amsal 31 ayat ke-30 katakan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Takut akan Tuhan. Bukan pelayanan. Kok tapi dia kalau nyanyi keren sekali. Oh calon istri saya dulu ketika saya interest. Oh keren sekali kalau nyanyi. Cevani dulu WL ketika saya pertama kali berjumpa gitu ya. Lihat, wih ini dia. Ini calon yang top. Nyanyinya keren. Terus pelayanannya keren. Ini gembala kan waktu itu. Oh keren sekali. Saya, I'm nothing, aku cuma jemaat. Biasa yang duduk di depan cuma melongo lihat, keren ya orang yang dipakai Tuhan. Tapi gak bisa, itu kan cuman kulit luarnya, harus kenal dalamnya juga. Gimana hatinya, gimana karakternya, perlu waktu. Gak bisa hanya seperti itu. Begitu juga istri saya, lihat di depan dia belum kenal sama saya. Lihat, oh ini siapa, lihat ini. Altar call nangis terus saja. Ini orang berdosa banyak banget dosanya. Ini orang dosanya banyak banget, jadi pendeta. Yang berdosa, siap-siap juga. Itu, Cevani yang bilang loh. Dulu aku kira loh, kok kamu itu, ini setiap altar call selalu maju nangis gitu. Nangis di jamaah Tuhan. Dia pikir, ini dosanya banyak banget sih, setiap altar call mesti maju. Itu hanya bagian luar. Hubungan yang hanya terpikat penampilan luar gak bisa. Saya tahu sekalipun, ini orang keren sekali. Tapi saya perlu waktu 1 tahun mengenal. Karakternya seperti apa, nilai hidupnya seperti apa, keluarganya seperti apa, orangnya seperti apa. Dan itu gak perlu, untuk mencari tahu itu kita gak perlu pacaran. Cukup bersahabat dan melayani bersama, pasti ketahuan. Bisa terlihat.
Saya untuk mengetahui ini gitu ya, bagaimana karakternya. Oh saya itu pemuda, istri saya waktu itu youth. Youth dan pemuda itu beda usianya lumayan jauh waktu itu. Belum ada AOG. Karena pengen tahunya retreat youth, saya satu-satunya pemuda yang ikut. Saya satu-satunya yang ikut. Mau lihat ya apa sih kalau dia jadi panitia. Saya orang yang dipimpin gitu, saya main game dia yang perintah-perintah, ayo gitu. Saya nurut aja. Karena pengen tahu kan, menyamar gitulah. Tapi perlu 1 tahun saya mengenal. Sampai akhirnya 2009, majulah hubungannya. Tapi saya udah tahu bahwa ini yang dia WL itu bukan karena dia cuma pelayanan saja. Tapi memang hatinya, bagaimana dia itu mengembalakan memang hatinya untuk jiwa-jiwa. Itu tahu. Nggak bisa kita cuma lihat penampilan luarnya. Cakepnya, gantengnya. Hanya karena dia melayani Tuhan. Hanya karena dia ini seorang worship leader, sorry ya Do. Hanya mungkin karena dia ini multimedia atau apa. No. Hanya karena dia ini mungkin kadep komunikasi. Nggak bisa. Engkau harus kenal dalamnya. Amin. Nggak bisa kita lihat cantik atau tampan. Akan tetapi cari yang benar-benar takut akan Tuhan. Kasih waktu. Sekalipun kita interest ya. Ini keren sekali. Kayaknya cocok. Jadi pasanganku. Tapi dia bilang, aku gak cocok. Kasih waktu untuk kita bisa mengenal. Kalau memang apa yang di luar dan di dalam sama. Kita berdoa, Tuhan, kalau boleh. Jangan paksakan kehendak Tuhan ya. Kalau boleh, sama ini saja. Tapi kalau boleh. Tapi kalau Tuhan bilang, gak boleh. Ya kita harus berbesar hati, terima kasih ya Tuhan, pasti dapat yang lebih baik. Katakan amin. Amin. Ya. Yang berikutnya. Toxic relationship yang berikutnya adalah hubungan singkat. Atau hubungan sekedar mengalami cinta lokasi. Ini toxic juga. Hubungan singkat. Begitu lihat gitu langsung, tampan sekali. Langsung jadian. Toxic. Cantik sekali langsung deket. Jadian. Terus toxic. Ketika saya masih berada di Kota Madiun waktu itu. Jadi gembala di Kota Madiun. Saya mengkonselingi. Ini wanita kasihan sama suaminya itu dipukul, diapain gitu ya. Sampai badannya kurus habis gitu. Dia cerita konseling sama saya dan istri gitu ya. Memang sebetulnya kamu ini kenal di mana sih sama suamimu itu? Kami kenal di Facebook. Hah? Kenal di Facebook? Kenalnya berapa lama? 2 minggu. Terus menikah? Iya, terus kami menikah. 2 minggu? Yakin 2 minggu bisa mengenal pribadi orang? Yakin? Iya, hubungan kami terlalu singkat sih. Kenalnya dari media sosial juga. Saya nggak habis pikir ya ketika membayangkan gimana ya cara lihat fotonya. Mungkin foto yang dipajang itu beda. Dia tampak baik, tampak bagus di media sosial. Begitu ketemu lihat, yakin sama nih wajahnya. Terlalu singkat. Orang yang mudah cinta lokasi akan mudah jatuh juga. Ketemu dimanapun gitu ya, langsung aku suka sama dia. Kayak Simpson. Lihat ini, mama aku mau dia. Lihat itu lagi, gak jadi mau dia aja. Yang dicari apa sih? Ini mau, itu mau. Serakah amat. Terlalu cepat. Simpson pun juga sama. Lihat wanita Filistin, naksir. Menikah, masalah. Lihat wanita yang lain, naksir, menikah, masalah.
Lihat Delila, Nasir, jatuh. Terlalu apa? Terlalu singkat. Hubungan yang singkat. Kita harus bedakan mana itu interest, mana itu nafsu, dan mana itu cinta atau kasih sejati. Gak bisa terlalu singkat. Itu toksik. Jadi baru ketemu gitu ya tampan sih. Atau ya cantik sih, tiba-tiba dia datang kepada Anda dan berkata, aku naksir kamu loh, mau gak jadi pacarku? Langsung bilang ya, toksik kamu. Masa baru kenal bisa langsung begitu? Toksik, itu cuma nafsu aja. Yang keenam, toxic relationship. Atau hubungan yang gak seimbang dari awal adalah hubungan karena pembuktian. Kita mau membuktikan bahwa kita ini cukup ganteng untuk dapat pacar. Atau sebaliknya, kita cukup cantik untuk dapat pasangan itu. Itu toksik. Karena kita akan jadi piala. Begitu didapat, ya sudah ditaruh begitu saja. Hubungan untuk pembuktian. Masa kamu ganteng gitu gak bisa cari pacar yang cantik. Itu loh kalau bisa itu loh. Sebagai pembuktian. Bisa kan aku? Toksik. Kamu masa cantik gak bisa. Itu gebet itu. Ya. Dideketin jadi toksik. Hanya karena pembuktian. Sekalipun ya mungkin orang-orang di sekitar kita bilang, kamu kapan menikah? Kapan menikah? Gak usah didengerin. Kadang itu toksik juga. Kapan menikah? Kapan menikah? Mei. Maybe no, maybe yes. Jawabnya gitu. Iya kan? Belum punya pacar, ditanya kapan menikah? Sudah menikah, kapan punya anak? Kan selalu gitu. Tingkat. Kapan menikah? Toksik, diem. Tapi kalau orang tuanya jangan ya. Nanti Anda bilang sama Pak, Ma, disuruh kalau Papa mau, kapan kamu mau menikah? Papa mah toksik gitu. Jangan. No, itu orang luar. Kalau hanya karena mereka berkata kapan menikah, wah langsung halalkan segala cara, tembak kanan kiri. Pokoknya aku harus menikah, harus menikah. Semua segala cara dihalalkan, tembak kanan, tembak kiri semuanya. Tembak ini ditolak, yang satunya tembak. CG sini ditolak gitu ya, dalam satu CG yang lainnya ditembakin semua. Pokoknya ini satu, aku harus menikah. Enggak bisa. Enggak boleh hubungan tanpa pembuktian, karena pembuktian, untuk membuktikan. Coba cek sekali lagi hari ini. Hubungan yang kita mau bangun, untuk apa? Relationship selalu ujungnya adalah menikah. One love until the end. Sekali pilih, neraka seumur hidup. Tapi ketika sekali pilih tepat, itu surga di bumi. Bisa terjadi. Tapi kalau salah pilih, neraka di dalam hidupmu seumur hidup juga. Gak bisa untuk pembuktian. Kalau sebagai pembuktian saja kita akan memperalat banyak orang. Kita akan akan mengambil keuntungan buat orang lain. Gak bisa. Hubungan untuk pembuktian adalah sebuah toksik. Dan yang terakhir, yang ketujuh. Toxic relationship adalah hubungan seperti Lola tadi. Hubungan tanpa restu, sembunyi-sembunyi. Itu toksik. Hubungan kita ini harus diketahui ke pemimpin loh. Ayo kita ngomong ke pemimpin. Gak usah, pemimpin itu siapa kan? Bukan mamamu. Bukan papamu, ngapain tahu. Kita jalan aja sendiri, toksik. Loh, kita gak boleh jalan dulu. Papa mamaku belum setuju. Gak apa-apa, kita backstreet aja. Kayak Lola tadi. Udah jalan. That's toxic.
Secara logika, segala sesuatu yang kita sembunyikan adalah dosa. Betul nggak? Kalau benar, biar dikatakan benar. Semuanya terbuka. Segala sesuatu yang kita sembunyikan, gak mau orang tahu, itu dosa. Termasuk sebuah hubungan. Kalau kita mau memulai segala sesuatu dengan benar, maka caranya juga harus benar. Hubungan yang benar, caranya harus benar. Pemimpin kita harus tahu loh ini, sekalipun orang tua kita setuju. Karena pemimpin rohani kan berdoa buat Anda juga. Ngapain kita datang ke pemimpin rohani? Orang papa mama kita sudah setuju kok. Kalau kita datang, enggak, kita harus minta berkat dengan pemimpin rohani. Segala sesuatu keindahan di dalam hidup kita selalu dimulai dari hal yang rohani. Minta berkat pemimpin rohani, baru berjalan. Hubungan tanpa restu, sembunyi-sembunyi. Sembunyi dari orang tua, sembunyi dari pemimpin. Segala sesuatu yang kita bangun di dalam terang, maka akan menjadi terang juga. Amin. Dan saya berdoa siang hari ini, mungkin beberapa dari Anda mungkin sudah membangun sebuah hubungan. Dengan ini Anda tahu, hubungan Anda berada di dalam jalan yang tepat, atau harus ada pemberesan. Apa yang saya sampaikan berdasar dengan pengalaman apa yang sudah saya jalani. Dan itu semua adalah toksik. Kalau kita tahu bahwa kita sudah memulai perjalanan yang salah tanpa pemimpin dan orang tua tahu, ini waktunya pemimpin Anda harus tahu dan orang tua juga harus tahu. Jangan sampai terlambat. Nanti kalau Anda terlambat kasih tahu orang tua, nanti kayak AI tadi itu, ngomong gak berhenti. Pakai roloran, ngomong terus. Papa ini, papanya diem aja. Amin ya. Coba yang pertama tadi apa? Toxic relationship. Hubungan tanpa cinta keduanya. Yang kedua, hubungan yang posesif. Ketiga, ya karena pelarian. Yang keempat, hubungan terpikat pada penampilan luar. Kelima, hubungan singkat. Dan keenam, hubungan untuk pembuktian. Dan ketujuh, kasih kemuliaan buat Allah kita. Mari saya udah semua bisa pakai berdiri. Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti